Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Pandangan Providensia Calvin sangat banyak dikritik sehubungan dengan masalah kejahatan. John Calvin mengatakan bahwa Allah mengatur dan menetapkan segala sesuatu, termasuk kejahatan. Penetapan Allah terhadap kejahatan itu sendiri telah menjadikan kebaikan Allah dipertanyakan. McLean mengatakan bahwa jikalau Allah yang merencanakan kejahatan untuk manusia, maka gambaran mengenai Allah yang disembah dan diandalkan oleh manusia sebagai sumber penghiburan menjadi dipertanyakan. Lebih lagi, John Calvin menolak ungkapan perizinan Allah yang terkesan pasif dalam menghadapi masalah kejahatan. Menurut John Calvin, istilah perizinan Allah yang seringkali digunakan dalam menjawab masalah kejahatan tidak boleh dipahami sebagai perizinan yang pasif. Perizinan Allah selalu bersifat aktif dalam arti sejalan dengan kehendak dan kemauan Allah, bukan bertentangan dengan itu. John Calvin berkata, karena tidak ada satupun yang dapat terjadi tanpa perizinan Allah, dan ia tidak mengizinkan satupun yang tidak ia kehendaki, melainkan perizinan Allah merupakan perizinan yang dikehendakinya. Penekanan peran aktif Allah dalam masalah kejahatan yang dijadikan bahan kritik oleh para pemikir kontemporer. Cottrell berkata, maka makna perizinan Allah bagi pengikut Calvin lebih terdengar seperti determinisme daripada izin yang sesungguhnya. Kedua, yang dijadikan bahan kritik oleh para pemikir kontemporer ialah saat John Calvin menjelaskan alasan Allah menetapkan kejahatan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan yang lebih tinggi, greater good. Apakah Allah membutuhkan kejahatan untuk membawa kebaikan? Secara logis, Allah bisa saja menciptakan sebuah dunia yang bebas dari kejahatan, sehingga kebaikan untuk semua pihak tercapai. Namun, jika Allah harus memakai kejahatan untuk mendatangkan rencananya yang penuh kebaikan, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kejahatan merupakan sebuah keharusan bagi Allah, yang juga berarti bahwa Allah membutuhkan kejahatan untuk menggenapkan rencananya. Kemungkinan yang kedua, Allah memang menyukai kejahatan. Ia merencanakan dengan spesifik segala peristiwa kejahatan, lalu memakainya untuk menggenapi rencananya. Pandangan John Calvin yang meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah rencanakan mendatangkan kebaikan, termasuk kejahatan, juga membawa masalah bagi pemahaman dan definisi terhadap kebaikan itu sendiri. Jika kejahatan pun dianggap sesuatu yang baik, maka tragedi, peperangan, kematian, orang yang tidak bersalah, sakit penyakit juga dianggap sebagai sesuatu yang baik. Hal ini akan menimbulkan pergeseran makna kebaikan dan kejahatan itu sendiri. Boyd mengatakan, makna kebaikan menjadi tidak jelas ketika digunakan untuk mendeskripsikan rencana yang melibatkan penyakit mematikan, bencana alam yang mengubur anak-anak kecil yang tidak bersalah hidup-hidup, atau angin topan yang membunuh ribuan orang. Jika hal ini disebut kebaikan, maka seperti apakah kejahatan itu? Jika hal-hal ini disebut sebagai pekerjaan Allah yang baik dan penuh kasih, maka seperti apakah gerangan pekerjaan setan yang jahat?
Pandangan John Calvin yang menekankan pada kebaikan Allah dalam situasi apapun, termasuk kejahatan ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh semangat skolastisisme, yaitu voluntarisme, yang mengatakan bahwa dasar terdalam dan menentukan dari perbuatan baik terletak di dalam kehendak Allah, bukan dalam kebaikan intrinsik suatu perbuatan. Pandangan Calvin ini juga sejajar dengan pandangan tokoh skolastisisme. Scotus berpendapat bahwa sebuah perbuatan dikatakan baik atau jahat bukan didasarkan pada nilai yang melekat padanya, tetapi kepada kebebasan kehendak Allah untuk menentukan nilai yang seharusnya ada dalam perbuatan tersebut. Tentunya, pandangan ini menjadi semua kebaikan yang dilakukan manusia menjadi sia-sia. Demikian juga menjadikan Allah sebagai Allah yang egois. Dengan Ia membenarkan segala sesuatu yang Ia lakukan demi kemuliaannya sendiri, tanpa memandang nilai intrinsik dari perbuatan tersebut. Fisher berkata, keinginan Allah untuk memuliakan dirinya sendiri telah ditempatkan dalam prioritas utama keinginannya, sehingga yang tertinggal hanya sosok Allah yang ingin selalu mencari kemuliaan bagi dirinya. Kasih, keadilan, dan kebaikan telah dihisap oleh lubang hitam untuk kemuliaan Allah. Melihat banyaknya kesulitan pandangan John Calvin untuk menjawab masalah kejahatan, Walls mengatakan bahwa hal ini merupakan salah satu alasan terbesar seseorang dapat meninggalkan ajaran John Calvin. Ia berkata, bagaimanapun, pandangan Calvinis menghadapi banyak kesulitan, khususnya berhubungan dengan masalah kejahatan. Dan ini merupakan permulaan alasan yang signifikan mengapa seseorang tidak mau menjadi seorang Calvinis. Para pengkritik Calvin menempatkan Calvin seakan-akan mengajarkan bahwa Allah pencipta kejahatan. Harus dimengerti bahwa Calvin tidak pernah menganggap Allah sebagai pencipta kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang muncul secara alamiah dari alam ciptaan ini, ex natura, melainkan kejahatan merupakan konsekuensi dari alam ciptaan yang telah jatuh, ex naturae corruption. Kejahatan bukanlah sebuah substansi yang sengaja diciptakan oleh Allah, tetapi merupakan sebuah realitas yang menyertai penciptaan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Erikson mengatakan, kejahatan merupakan hal yang tak terhindarkan yang menyertai rencana baik Allah untuk menjadikan manusia sepenuhnya manusiawi. Sejak awal, Tuhan memang tidak ingin menciptakan seorang manusia super atau robot yang selalu taat dan tidak dapat berbuat dosa atau kejahatan, tetapi makhluk yang secara sadar dapat memilih antara kebaikan dan kejahatan. Walaupun Calvin meyakini Allah bukanlah pencipta kejahatan, tetapi John Calvin meyakini bahwa Allah dapat memakai kejahatan untuk memenuhi rencananya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam alam ciptaannya, termasuk kejahatan, merupakan sesuatu yang berada dalam kontrol dan pemerintahan Allah sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah yang maha baik menghendaki bahkan menetapkan peristiwa kejahatan? Memang John Calvin tidak menyetujui penggunaan kata perizinan Allah yang mengesankan bahwa Allah secara pasif mengizinkan kejahatan. Kata perizinan Allah juga sekilas mengisyaratkan seolah-olah Allah tidak berdaya untuk melakukan hal yang berbeda dengan apa yang terjadi. Oleh sebab itu, Calvin tidak menggunakan istilah perizinan Allah, termasuk dalam masalah kejahatan. Calvin meyakini bahwa Allah tidak pernah pasif atau seolah-olah tidak berdaya dalam menghadapi peristiwa kejahatan. Allah
memerintah atas peristiwa kejahatan, dan jika ia mau, ia dapat mencegah peristiwa tersebut terjadi. Tetapi, jika ia tidak mencegah peristiwa tersebut, berarti Tuhan memang menetapkan peristiwa kejahatan itu terjadi untuk menggenapi rencana kebaikannya yang lebih tinggi. Meminjam ilustrasi Ware untuk hal ini, mengambil situasi Perang Dunia Kedua. Saat itu, Winston Churchill mengetahui dari para ilmuwannya bahwa Adolf Hitler merencanakan untuk melemparkan bom ke sebuah kota kecil di Inggris. Sebenarnya, Churchill saat itu ingin segera memanggil pasukannya dan mengevakuasi penduduk kota kecil itu agar tidak ada korban yang binasa. Tetapi pada akhirnya Churchill tidak melakukan apa-apa dan kota kecil itu pun musnah dan banyak sekali manusia yang mati saat itu. Mengapa Churchill tidak mengevakuasi penduduk di kota itu? Karena jika Churchill mengevakuasi semua penduduk kota itu, maka pihak Jerman akan mengetahui bahwa Churchill memiliki teknologi untuk memata-matai setiap rencana Jerman. Dan tentu mereka akan memperkuat perlindungan diri mereka terhadap teknologi Inggris. Oleh sebab itu, Churchill membiarkan Jerman memusnahkan seluruh kota dan memilih untuk melindungi teknologi itu untuk memata-matai Jerman dengan tujuan memenangkan perang pada akhirnya. Ware menjelaskan ilustrasi ini demikian. Seseorang dapat memiliki kehendak untuk tidak menyelamatkan seseorang yang dapat ia selamatkan. Mengapa ia tidak mau menyelamatkan orang yang dapat dan ingin ia selamatkan? Jawabannya adalah karena ada nilai dan tujuan yang lebih tinggi yang akan dicapai jika ia tidak menyelamatkan orang tersebut, dibandingkan jika ia menyelamatkan orang-orang yang ingin dan dapat ia selamatkan itu. Kitab suci memberikan indikasi bahwa ini juga yang terjadi pada Allah saat menghendaki kejahatan terjadi. Dengan kata lain, menurut John Calvin, Allah menghendaki segala peristiwa termasuk kejahatan terjadi untuk melindungi suatu rencana akhir yang baik, sebuah rencana akhir yang baik yang telah ia tetapkan sebelumnya. Karena Allah adalah Maha Baik, tentu segala sesuatu yang ia tetapkan akan mendatangkan kebaikan, meskipun manusia seringkali tidak mengetahui maksud dari rencana Allah tersebut. John Calvin meyakini adanya kehendak Allah yang sifatnya dinyatakan, revealed will. Tetapi juga ada kehendak Allah yang rahasia dan tersembunyi, hidden will. Kehendak Allah yang dinyatakan adalah apa yang Allah inginkan untuk terjadi. Sedangkan kehendak Allah yang dirahasiakan berbicara mengenai apa yang ditentukan Allah untuk benar-benar terjadi. Calvin memberikan contoh dalam Alkitab tentang kehendak Allah seringkali muncul dan saling melengkapi satu sama lain, overlap dalam dua kesan ini. Dalam peristiwa pernikahan sedara yang dilakukan Absalom, ditentukan Allah untuk menghukum perzinahan Daud, walaupun dalam kehendaknya yang dinyatakan Allah membenci pelacuran, 2 Samuel 16 ayat 22-23. Juga dalam peristiwa pembunuhan anak-anak Eli, Tuhan menentukan hal itu terjadi meskipun ia membenci pembunuhan, 1 Samuel 2 ayat 34. Ini tidak berarti bahwa Allah memiliki dua kehendak yang berbeda atau bahkan kontradiksi. Kehendak Allah tetap hanya satu, tetapi cara penyataan dan pemenuhan kehendak itu berbeda. John Calvin menegaskan bahwa kehendak Allah memiliki kualitas kebaikan yang sama, meskipun dalam kehendaknya yang rahasia. Seringkali manusia tidak dapat mengerti apa yang menjadi tujuan Allah dan mengapa Allah harus memakai peristiwa kejahatan untuk memenuhi tujuannya. Tetapi yang pasti ialah semuanya menghasilkan kebaikan. Apakah pemahaman ini
mengaburkan definisi kebaikan seperti yang dikatakan oleh para pengkritik Calvin. Hal menjawab demikian, bukan berarti kejahatan menjadi baik. Yang dikatakan pemahaman kebaikan yang lebih tinggi ialah kejahatan selalu membawa kebaikan. Bukan kebaikan yang lebih tinggi itu membenarkan kejahatan. Seseorang tidak boleh mencampur adukan pembenaran logis dengan pembenaran etis. Intinya, secara logis, pemahaman bahwa ada kebaikan yang lebih tinggi di balik kejahatan mewajarkan kejahatan, karena kejahatan selalu membawa kebaikan. Sebaliknya, secara etis, kejahatan tetaplah kejahatan, walaupun itu akhirnya membawa kebaikan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ini, Ware berkata, orang Kristen harus menghindari pemikiran bahwa orang yang rohani harus menganggap kejahatan dan penderitaan sebagai hal yang baik. Bukan demikian, tetapi perhatikan, ini ialah hal yang berbeda, yaitu untuk merasakan kebaikan Tuhan di tengah penderitaan dan kejahatan. Oleh sebab itu, kesimpulan para pengkritik Calvin bahwa doktrin providensia ala Calvin kurang memadai dalam menjawab masalah kejahatan yang terjadi, dan oleh sebab itu banyak ditinggalkan, tidak dapat diterima begitu saja. Sebaliknya, Calvin menegaskan bahwa ajarannya justru membawa penghiburan yang besar bagi orang yang percaya di tengah masalah kejahatan yang terjadi. John Calvin mengatakan, ketika orang percaya menyadari bahwa iblis dan orang-orang fasik dikuasai secara mutlak oleh Allah seperti dengan kekang, sehingga mereka tidak dapat mereka-reka kejahatan, atau ketika mereka sudah mereka-reka, berusaha merancang, atau sudah berusaha merancang, mengangkat bahkan satu jari saja untuk melaksanakannya, kecuali Allah menghendakinya. Bahkan mereka semua bukan hanya tercengkram di dalam tali-tali kekang kendalinya, tetapi juga dibatasi dengan berangus untuk menaatinya. Itulah sebabnya orang percaya memiliki alasan yang cukup untuk memperoleh penghiburan. Dalam video berikutnya, saya akan membahas mengenai penyebab sekunder. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.